Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Juwati. Saya asal dari Subang. Saya mantan aslamar juga ya. Dulu saya menderita asam lambung selama 5 tahun. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesembuhan pada saya melalui perantara 3 botol herbal SJ. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya selama sakit dan proses penyembuhannya. Tapi sebelumnya, sebelum kita membahas tentang asam lambung, silahkan diklik tombol like dan juga subscribe, juga tekan lonceng agar Anda semua tidak ketinggalan berita-berita dari channel SJ TV. Sekarang saya akan bahas ya tentang proses penyembuhan saya. Karena ini penyembuhan asam lambung itu penyembuhannya itu tidak langsung sembuh begitu aja. Setelah minum obat langsung sembuh, itu tidak, tapi butuh proses, butuh waktu penyembuhannya itu, butuh kesabaran dan juga ketelatenan. Nah, untuk penyembuhannya sendiri, kita yang pertama itu kita pilih obat yang sesuai dengan keluhan kita. Karena kalau kita sakit asam lambung biasanya saya sendiri udah bolak-balik ke dokter, ke rumah sakit, itu hasilnya tetap saja sama, tidak ada perubahan. Kalau ke dokter biasanya sembuh sesaat, setelah itu ada salah makan sedikit atau ada kecapean sedikit langsung kambuh lagi. Karena kalau berobat ke dokter biasanya yang diobati hanya lambungnya saja, jadi percuma kalau menurut saya. Maka waktu itu kan saya dari berobat ke dokter udah merasa capek ya, kemudian saya berpindah ke herbal. Saya udah coba bermacam herbal, tapi akhirnya saya ketemu dengan herbal SJ. Alhamdulillah saya memperoleh kesembuhan. Untuk pertama kita kan pilih obat yang tepat sesuai keluhan ya. Nah, setelah kita menemukan obat yang tepat, poin kedua adalah dengan cara makan tepat waktu, bisa pilih-pilih makanan sehat. Jadi kita harus bisa memilih makanan mana yang sekiranya nyaman di lambung, itu boleh kita konsumsi, tapi sekiranya belum bisa, untuk sementara dihindari dulu. Nah, itu cara untuk pilih-pilih makanan sehat itu maksudnya, jadi kita jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung bahan pengawet atau yang berpotensi membuat gas naik ya. Nah, kita pilih-pilih lah. Itu juga jenis-jenis makanan itu kan bersifat cocok-cocokan, tidak bisa bertanya ke orang lain karena kita sendiri yang lebih tahu. Kita sendiri yang tahu kondisi tubuh sendiri. Nah, itu untuk yang kedua ya. Yang ketiga itu adalah waktu tidur malam yang cukup. Hindari begadang. Karena kalau pengalaman saya ya, kalau misalkan penderita asam lambung itu, kalau misalkan kurang tidur pas di pagi hari atau siang harinya, badan akan terasa lemes, pusing ataupun mual. Jadi kalaupun misalkan kita susah tidur,
itu siangnya harus diusahakan untuk tidur meskipun 1 jam harus bisa. Nah, untuk penderita asam lambung biasanya nggak bisa tidur cepat ya. Biasanya tidur itu susah tidur, gelisah. Nah, untuk cara untuk agar kita bisa tidur lebih awal itu, kita bisa lakukan terapi pijat untuk merelaksasi tubuh, atau dengan membatasi main HP di malam hari, karena itu bisa membuat insomnia juga. Pokoknya kita biasakan aja untuk tidur malam ya lebih awal, jadi hindari begadang. Nah, untuk yang keempat, aktivitas. Aktivitas itu harus disesuaikan dengan kondisi fisik kita. Apapun itu, jika sedang aktivitas kita merasakan lelah, itu dikasih jeda, kita istirahat sebentar, minum dulu atau ngemil dulu, nah baru kita aktivitas lanjut lagi. Dan aktivitas tidak bisa cepat ya seperti orang sehat, tapi dilakukan dengan pelan-pelan. Biarpun lama aktivitas itu, misalkan kita mengerjakan kalau ibu-ibu ya cuci piring atau cuci baju, itu tidak bisa terburu-buru, harus pelan-pelan biarpun lama, agar tubuh itu tidak merasakan munculnya sensasi itu ya. Nah, selama penyembuhan itu kita juga harus memahami kondisi tubuh kita. Jadi kita harus paham, kita harus bisa berkomunikasi dengan tubuh sendiri. Apa yang tubuh kita mau, makanan apa yang cocok. Itu semua karena dengan ini ya, dengan pengobatan herbal SJ ini, semua makanan nanti akan bergeser. Pengalaman saya dulu, awal saya makan bubur, kemudian bergeser ke makan nasi lembek, dari nasi lembek terus ke makanan biasa, nasi biasa. Alhamdulillah itu tidak ada masalah. Kemudian saya pernah mencoba makan yang bersantan, itu saya bertahap juga. Jadi untuk awal-awal misalkan kita mau mencoba makanan opor ayam, nah itu santannya itu tidak dibikin dengan santan yang kental, tapi bikin dulu santannya yang encer dulu. Nah itu karena bertahap. Dan untuk memulai mencoba suatu makanan itu harus disesuaikan porsinya, sedikit-sedikit dulu untuk penyesuaian ke lambung kita. Aktivitas juga begitu. Terus untuk mengatasi kelayangan, kalau saya dulu di bawah jalan pagi secara rutin, biarpun sebentar, yang penting tubuh itu ada gerak. Karena tubuh kalau di bawah rebahan terus itu tidak bagus untuk kesehatan kita. Mungkin itu saja ya, sedikit tips dari saya. Semoga apa yang saya ceritakan bermanfaat untuk Anda semua. Dan jika ingin sharing-sharing dengan saya, silahkan hubungi WA saya di 0853 2042 4167. Silahkan, insya Allah saya respon dengan baik untuk yang ingin sharing-sharing dengan saya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih buat Pak SJ karena sudah memperkenalkan herbal SJ pada saya. Alhamdulillah sekarang saya sudah bebas aktivitas, badan udah mulai bertambah, berat badan sekarang udah 60, padahal dulu saya 45 waktu sakit itu. Dan alhamdulillah sekarang udah segar, sudah tidak takut saat keluar rumah, sekarang udah berani. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.